Ini sudah mulai merekam, Pak Ikin. Lagi tidak sibuk kan Pak Ikin ya? Enggak. Paling paling sekitar 10 sampai 20 menit lah Pak Ikin. Kalau kemarin saya Oh, wawancara dengan Bu Vivi itu 20 menit. sebentar. Oh, kebalik ya. Balik Pak Ikinnya kebalik. Kebalik ya. Lah, kok kebalik sih? Tuh, Nah itu tadi, gimana? itu tadi. Sini ya? Begitu. Nah, Sip, sip. Oke. mm. Ini untuk screenshot sekarang apa nanti? Nanti aja menyusul. Oh, gitu. Saya dikirimi lewat WA aja Pak Ikin kalau yang screenshot. Siap, siap. Kita mulai ya Pak Ikin ya. Boleh, Pak. Boleh. Baik, teman-teman sekalian ya, saat ini saya sedang mewawancarai upline kita yang luar biasa. Peringkat-peringkatnya di AFC sudah luar biasa, pendapatannya juga luar biasa. Saya sengaja mewawancarai beliau ini supaya menjadi inspirasi. Baik, Pak Ikin, kita mulai. Ya, Selamat siang Pak Ikin, bagaimana kabarnya nih hari ini Pak Ikin? ya, alhamdulillah baik, Papai. Kabar kami hari ini alhamdulillah sehat dan selalu semangat bersama AFC, Papai. Gimana dengan Papai di Surabaya? Alhamdulillah Pak Ikin, selalu dahsyat, selalu semangat. Oke. Barang-barang terkendala tetap semangat. Ya, kondisi apapun itu yang harus dijaga. Semangat, Papai. Ya, Pak Ikin, siang ini kita ngobrol-ngobrol ya. Saya dan teman-teman pengen mendengar cerita sukses Pak Ikin di AFC ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi Pak Ikin bagi teman-teman yang gabung sama orang-orang yang masih belum gabung juga. Penting itu Pak Ikin. Karena Baik, kita kan harus berbagi nih apa yang kita dapat di AFC ini Pak Ikin. baik. Papai, terima kasih. Mudah-mudahan sharing saya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Amin. Jadi saya akan cerita apa adanya yang saya alami ya dari semenjak bergabung sampai saat ini, itu Papai. Harus Pak Ikin. Pak Ikin, kalau boleh tahu sebelum Pak Ikin gabung nih di AFC, itu profesi atau kegiatannya apa Pak Ikin yang di bidang ekonomi Pak? Untuk kegiatan bisnis memang saya AFC bukan MLM yang pertama, tapi ini mau saya jadikan yang terakhir ya. Wah, mantap. Saya sudah melihat bahwa ini adalah satu peluang yang kalau kita jalankan dengan serius. Dari 18 tahun saya main MLM ya, ini mungkin saya merasakan ini yang terbaik Pak. Wih, Ya, mantap. Mantap. banyak kelebihan-kelebihan daripada MLM yang pernah saya lalui. Ya, sebelum saya di AFC sebenarnya banyak orang mengenal saya itu ketika saya di perusahaan Jepang juga yang bergerak di kesehatan mata ya, mungkin Oh, ya inisialnya NP lah. oke. Nggak usah sebut Ya. merek. Nggak usah. Ya, ya. Nah, namun saya dari perusahaan Jepang yang pertama itu, saya mau melepaskan dirinya pada saat itu 2017, Pak Pai. Nah, karena berbagai faktor saya bertahan di sana 7 tahun, tapi ketika 2017 akhir, sepulang dari Taiwan, saya berniat ingin mencari perusahaan yang lebih bagus dari perusahaan yang sebelumnya itu. Nah, namun nggak ketemu. Saya sudah masuk beberapa perusahaan mencoba. Ya terakhir sebelum ketemu AFC ini saya rencana mau membesarkan perusahaan dari Cina ya.
Perusahaan dari Cina saya jalankan itu walaupun belum buka, tapi saya serius mau menjalankan. Dan saya melihat AFC awal-awalnya hanya untuk iseng, terus terang saja. Wah, Iseng tuh di sini karena perusahaan yang sedang saya seriuskan belum legal formal, belum masuk, kantor belum ada, tetapi saya punya keyakinan penuh pada saat itu. Nah, ketika saya mau mengambil apa namanya AFC ini, saya hanya ingin apa namanya tertarik dengan bonus hariannya itu. Saya tertarik karena saya sangat butuh pada saat saya ketemu AFC ini. Yang saya lihat itu adalah ini dibayar harian. Nah, awal-awalnya jujur saya kurang lebih 3 bulanan lah. Walaupun saya sudah bergabung di AFC, saya sudah mendapatkan uang, tapi saya belum mau fokus. belum mau kelihatan bahwa saya jalanin AFC 3 bulanan tuh. Padahal di bulan pertama saya terima 25 juta, bulan kedua terima 30, bulan ketiga 35, hampir naik 5 juta 5 juta Wih, per mantap. bulan. Ya, Jadi di bulan tapi pertama pada sudah 25 ya? saya dapat 25, Pak. Saya 25. Nah, jadi itu pun saya belum mau kelihatan bahwa saya jalanin AFC karena saya sudah sangat serius di perusahaan Cina yang mau masuk, padahal itu belum keluar legalnya atau belum ada kantornya, tetapi saya masih bergabung dengan leader-leader Malaysia. Nah, baru saya mulai buka profil saya, buka diri bahwa saya AFC adalah di bulan keempat ketika saya sudah mau toreda tuh. Belum toreda Wih, tapi udah mau toreda gitu kan. bulan keempat sudah mau masuk Toreda ya? Iya, bulan keempat toreda. Waduh, mantap. Mantap. Gitu. Jadi mulai bulan apa Pak Ikin gabung di AFC? Saya bergabung resmi tercatat di tanggal 16 Mei 2019. Itu seingat saya itu adalah pertengahan bulan puasa. Dan di saat itu kondisi ekonomi saya sedang parah-parahnya lah, karena awal puasa pun saya sudah kondisinya sulit keuangan tuh. Pertengahan lagi lebih sulit lagi, tapi ketika Pak Yanto Aplen saya ini mengajak serius di sini, ya sudah, dari situ saya merasakan ada harapan yang sangat besar dengan AFC, tetapi karena saya sedang punya komitmen di perusahaan Cina, jadi saya minta tolong jangan sampai ada yang tahu saya jalanin ini. Saya sembunyi-sembunyi 3 bulanan loh Pak, padahal dapat uang itu. Itu yang perlu di-highlight tadi Pak Ikin. Mm-mm. Ekonomi sedang parah-parahnya tapi menjalankan bisnis ini. Iya. Nah, itu yang perlu di-highlight. Banyak orang yang Ya. begitu mau masuk bisnis ini dia selalu beralasan nantilah kalau saya sudah ada modal gitu. Oke. Nah, Ada beberapa apa namanya saya nih yang saya rasakan, banyak leader-leader sekarang yang ketika dalam menghadapi kesulitan dia tidak mau kelihatan sulit oleh teman-temannya gitu loh. Jadi kesalahan mereka kebanyakan saya mau kelihatan tidak kesulitan. Padahal kalau saya justru saya menunjukkan ini loh, saya dalam kondisi sulit, yuk ikut saya. Saya sudah menemukan bahwa ketika kita megang perusahaan ini, kesulitan kita akan teratasi semua. Jangan, kadang-kadang ada orang mau memulai bisnis nggak mau kelihatan bahwa kita lagi sulit gitu. Kalau saya justru pada saat itu memulainya ini loh, saya hari ini yuk ikutlah satu bisnis dengan saya di saat saya belum dapat uang. Kalau saya sudah dapat uang, malah nanti, wah kamu mah enak udah pengalaman. Justru hari ini yuk kita mau sukses bareng-bareng dari awal. Tapi saya udah melihat bahwa AFC ini memberikan bonus kita harian dan itu yang sangat kita butuhkan hari ini gitu loh. sip, mantap. Jadi pelajaran juga ini bagi saya nih. Jadi kita jujur saja bahwa kita dalam kondisi sulit gitu ya. Tapi kita memilih bisnis ini karena ada sebuah alasan gitu kan. Iya. Jadi jangan minder, jangan malu ketika kita lagi sulit, ya memang lagi sulit, tetapi saya sudah melihat bahwa ini yang akan membebaskan kita dari kesulitan gitu loh. Itu. Ini menjadi solusi dari kesulitan kita kan begitu Pak. Betul, betul. Bahkan ada teman-teman yang saya mau jalan ini tapi tolong bantu saya. Nah,
Itu kadang-kadang teman-teman kita ini tidak mau melewati masa sulit, padahal masa sulit itu indah diceritakan ketika kita sudah terbebas gitu loh, bahwa kita juga ngalami ini, tapi kita pantang menyerah, lewati terus. Jangan kita ketika kita dihadapkan dengan kesulitan kita minta dimudahkan gitu. Ada masa kita sulit, ada masa kita cerita masa sulit gitu loh. Betul. Itu loh. Jadi Pak Ikin ini kan sudah belum 2 tahun ya Pak Ikin ya berarti ya? Belum. Saya Mei ini nanti baru ketemu 2 tahun mungkin Mei. Sebenarnya saya Bulan Mei. bergabung itu tidak jauh sih dari Pak Ikin. Saya di Mei Agustus. Mei 2019 lah itu. Nah, berarti Mei 2021 ini baru 2 tahun ya. Nah, Pak Ikin, gabung belum genap 2 tahun ini. Sekarang itu kalau boleh berbagi Pak Ikin, pendapatan bulanannya berapa ini Pak Ikin? Ini menarik nih. Oke, kalau bulanan saya lihat sih belum begitu besar ya. Maksud saya sebulannya berapa? Sebulannya berapa Pak Ikin? Oh gitu. Jadi gini, Pak Pai, di sini ada bonus harian yang diakumulasi 1 bulan. Ya. Ada yang memang bonus bulanan hanya nongol sebulan sekali, dan ada bonus yang nongol setahun sekali gitu loh. Ya. Nah, kalau bonus harian, saya hari ini pasang semua keluarga saya, anak saya bahkan anak yang umur 2 tahun, mau 3 tahun lah, itu sudah saya daftarkan sekarang. Saya anak 4, istri ya sama saya itu udah dijoinkan semua. Namun yang hari ini sudah menghasilkan rutin setiap hari 2 akun, saya dan anak saya gitu. Berapa Pak Ikin? Nah, harian kalau kemarin sebelum COVID itu 1 akun saya, posisi saya samurai itu di atas 100 juta. 100 lebih lah, kadang 110, 105, nah itu. Tapi yang sekarang, kemarin saya kalau nggak salah itu 70, tapi anak saya 50. Jadi kalau periode kemarin saya samurai sendiri, kalau sekarang saya double samurai, saya samurai, anak saya samurai. Jadi anak saya itu sekarang mau menyalip kondisi saya. Kalau saya per hari ini untuk bulan ini 40, anak saya sudah sekitar 35 gitu loh. Jadi nggak jauh. Nah tapi di akhir bulan biasanya ini termasuk yang sekarang agak turun ya. Kalau kemarin saya 70, anak saya sekitar 60 gitu loh. Jadi tetap kalau digabungkan di atas 100 juta juga. Oke. Itu harian ya Pak Ikin. Kalau yang harian. Ditambah Unilevel lain lagi tuh Pak Ikin. Unilevel lain lagi. Kalau Unilevel untuk anak saya karena dia pada saat ini generasinya belum berjalan, cuman saya stacking kiri dan kanan karena anak yang kerja tetap saya. Nah, yang Unilevel baru saya sekitar Unilevelnya belum besar ya, sekitar 4-5 juta lah sebulan. Gitu. Dan itu akan terus mengalir Pak Unilevel. Dan itu kondisi apapun selama perusahaan ada tetap saya stabil, bahkan cenderung naik terus loh Pak untuk bulanan itu, untuk bonus Unilevel itu cenderung naik terus. Nah untuk tahunan yang menarik tahunan Pak, kalau tahunan ini kita sudah prediksi, kita ini ada gambaran kita akan di mana gitu, kita sudah menggambarkan sendiri gitu loh. Kalau saya lihat tahun kemarin kan ini saya sedang berjalan di tahun ketiga ya. Tahun pertama saya toreda, saya terima di Singapura itu sebagai toreda dapat THR-nya 5 juta. Nah, tahun kemarin 2020 saya terima THR saya 75 juta, anak saya 25 juta. Nah, tahun ini saya posisi saat ini sekarang saya punya tabungan 75 juta samurai ya, 75 juta, anak saya 75 juta. Tapi prediksi saya minimalnya at least di akhir periode ini saya sama anak saya itu sama-sama shogun lah. Padahal harapan saya minimal tahun ini ya bukan Bushido, Daimyo. At least ini shogun gitu. Kalau dua shogun aja kan udah lumayan lah, di atas 1 miliar kan. Shogun berapa Pak Ikin? 500 ya? 575. Ya. Kalau 2 shogun berarti 1,1 itu lah. Ya. Nah,
Itu THR-nya, Papa, Ya, itu lain THR-nya. lain bulanannya yang tadi itu ya, yang Lain sejuta tadi. bulanan. Nah, bulanan kita kan masih 7 bulan ke depan kalau salah. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulanan dah. Masih punya 8 bulan kalau dikali 1 bulan 100 kan berarti 800-an lah. Pak Ikin, ini menarik, 100 juta per bulan Pak Ikin. Ya, ya. Modal modal katakanlah 21 lah ya Betul, untuk betul. mengawali. Ini saya tidak menemukan bisnis yang bisa menghasilkan sekian dengan modal yang sebegitu rendah Pak Ikin. Betul, betul, Papa. Atau saya juga tidak menemukan orang bekerja jadi profesional ya, katakanlah begitu ya. Yang sebegitu cepat, Pak Ikin 2 tahun ini kan? Ya, 2 tahun gitu belum ya. nyampe 2 Belum tahun, belum ya. nyampe 2 tahun bisa dapat segitu tinggi gitu. Hmm. Itu Hmm. itu kalau jadi profesional mustahil Pak Ikin. Iya, Mustahil sudah. Mustahil itu. mustahil. Mau jadi kerja apa sudah. Itu Hmm. sampai manajer BUMN itu Pak Ikin. Ya. Itu nggak Saya dapat punya, segitu Pak Ikin. saya punya kawan kepala kantor bank ini Mandiri ya. Nah, Rata-rata di 25 juta sebulan. itu sudah bertahun-tahun itu. Iya, Sudah dia udah bertahun-tahun. kepala kantor, dia udah menjalani profesi itu udah lama. Tapi saya lihat 25 juta untuk di MLM 1 bulan 25 itu saya anggap belum seberapa gitu kalau di MLM. Ya, Ini betul. kalau di AFC kondisi apapun, tolong teman-teman bertahan karena konsepnya luar biasa kalau menurut saya ini. Cuman karena ini masalah internasional ya, masalah pandemi ini Ini ya. kan bukan masalah Indonesia tapi masalah global gitu. Pak Ikin, pertanyaan selanjutnya nih Pak Ikin. Oke, Pak. Pencapaian-pencapaian apa yang sudah didapat selama gabung di AFC, Pak Ikin? Oke, yang pertama saya sudah terbebas dari kewajiban saya sebagai orang tua untuk mengatasi masalah kuliah. Ini sebelum ketemu AFC anak saya kuliah itu kan 2, yang satunya SD tapi SD ini apa namanya terpadu. Dia itu membutuhkan uang setiap hari luar biasa. Jadi saya 3 anak itu terbebas lah sekarang. Artinya untuk sekolah nggak ada masalah. Terus pada saat saya memulai AFC, saya sebelum AFC kan kendaraan saya 2 dijual. Sehingga begitu masuk AFC di bulan Pastoreda itu saya ambil mobil lagi sampai sekarang sudah bisa tiap hari operasional pakai kendaraan. Ya, namun bulan ini saya sudah mengajukan lagi untuk memiliki mobil baru lagi nih. Wih, Sedang saya proses. Mantap. Dengar-dengar katanya mau ambil wuling atau yang Nah lain? itu, ya itu ini udah tinggal Almas ya. Almas ya, mungkin yang terbarunya ya, yang Mantap. tertinggi, grade tinggi, insya Allah. Gagah memang Pak Ikin itu, Pak Ikin. Iya. Itu saya sudah pernah masuk di kabinnya itu. Sudah pernah duduk. Sudah. Saya juga tadinya ini, tapi saya lihat buat operasional cukuplah wuling Almas. Ya. Gitu. Pak Ikin, selain yang itu Pak Ikin, selain yang tadi sudah membebaskan biaya anak dari biaya sekolah itu, maksud saya reward apa yang sudah pernah dicapai Pak Ikin? Nah, alhamdulillah reward saya yang saya terima ini yang tinggal berangkat Jepang, tinggal berangkat. Terus yang pertama kemarin saya ikut grand launching di Singapura, di mana itu ada target juga tercapai. Saya ikut dari 1.010 orang, saya salah satunya saya berangkat juga Singapura, dan Jepang saya dapat yang rencana berangkat sih dengar-dengar bulan Agustus ya kalau nggak mundur. Nah terus untuk Dubai juga dapat. Dubai dapat 2, Jepang dapat 1 saya. Saya Dubai malah dapat 5 saya. Wah, luar biasa. Biasa. Karena mensponsori banyak kan gitu kan. Iya. Saya dapat 2 doang Dubai. Tapi saya 3 saya redeem saya. Luar biasa. Ya. Memang sih ya dilema sekarang sebenarnya kalau kita nggak ada kondisi wabah begini,
pulang dari luar negeri itu biasanya omset maupun segalanya pasti tambah naik. Karena leader-leader yang berangkat ke luar negeri sepulang dari sana membawa semangat yang besar. Nah ini tapi saya berharap bahwa teman-teman yang sedang menjalani AFC dalam masa pandemi ini tolong bersabar karena AFC ini benar-benar bisnis real yang sudah terbukti ini lebih mudah dari MLM yang pernah saya jalani selama ini. Tuh. Jadi ini lebih mudahnya dari mana? Karena kita tidak terbebani dengan apa namanya tutup poin segala macam, tidak dibebani dengan apa namanya, misalnya kita bawa perusahaan dari negara, kadang kan Malaysia pun masih banyak teman-teman di Indonesia yang masih mempertanyakan kenapa milih perusahaan Malaysia. Nah, tapi selama saya megang perusahaan Jepang banyak di lapangan tidak ada. Kenapa kamu tertarik dengan perusahaan Jepang? Karena brand Jepang ini adalah brand yang semua orang suka gitu loh. Semua orang nggak akan apa namanya bermasalah dengan made in Jepang. Justru hari ini ada kebanggaan ketika kita membawa brand made in Jepang ini. Itu Pak Pai. Itu salah satu alasan kenapa milih Ya, AFC juga ya Pak. betul. Karena Selain kan sebelum di AFC kan saya juga pikir saya mau besarkan perusahaan Cina, tetapi fakta di lapangan memang di Jakarta, di Indonesia ya masih orang banyak memilih Jepang ketimbang perusahaan selain Jepang itu. ya betul betul. Kalau soal produk memang iya. Iya. Nah Pak Ikin, ini pertanyaan berikutnya Pak Ikin. Bukan pertanyaan sih, saya minta saran nih kepada Pak Ikin. Nah, ini ada musik ya, Pak, ini kok ada musik ya? Enggak ada itu. Ini ada masuk atau apa ya? Di saya enggak ada Oke. Pak Ikin. Oke, hilang. Oke. Nah, lanjutkan. Mungkin ada orang yang telepon Pak Ikin. Ya, sekarang udah nggak ada. Oke. Nah ini Pak Ikin. Saran Pak Ikin untuk orang-orang yang baru gabung agar mendapatkan apa yang Pak Ikin dapatkan. Misalnya semangatnya atau harus melakukan apa gitu Pak Ikin. Baik, kalau untuk pemula, kalau orang yang hari ini baru ketemu dengan AFC, ya mungkin tadinya sedang menjalankan bisnis MLM di luar sana, banyak ya. Tapi ketika masuk AFC, tetaplah kita humble, belajar dengan apa yang sudah diajarkan atau yang direkomendasikan oleh leader kita. Misalnya hari ini, untuk mendapatkan info rutin kan kita dari perusahaan sendiri, kita adakan Zoom rutin ya, ada meeting Zoom ya. Dalam kondisi pandemik tetap kita harus jadi pendengar dulu, dengerin apa kata senior kita di meeting Zoom. Nah, di samping itu jangan sampai teman-teman kita mendapatkan informasi itu dari orang, sehingga segeralah mencatat nama-nama teman kita yang akan kita datangi ya. Artinya di name list-nya itu segera dibikin, daftar namanya itu penting sekali karena banyak teman-teman yang menyepelekan daftar nama sehingga dia tidak ada alat kontrol untuk dirinya bahwa dalam 1 minggu 1 bulan kita sudah memprospek atau mengajak berapa orang, siapa yang menolak, siapa yang terima, kita tidak ada barometer. Tapi kalau kita sudah punya catatan dalam oke lah, kita bagusnya sih bisa 100 orang, kita punya catatan daftar nama. Nah, kalau kita sudah punya daftar nama, tinggal hari ini kita action dengan cara memfollow up. Artinya tiap hari hubungi orang-orang yang sudah ada di daftar nama itu. Nah, kalau kita sudah bisa menyelesaikan daftar nama yang 100, kalau bisa dalam 1 bulan bisa diselesaikan, artinya kita kunjungi semua lah. Yang terjangkau terutama, kan ada yang di luar kota, mungkin by telepon, ya kan. Tapi kalau yang di luar kota, yang di dalam kota, yang terjangkau, segera temuin. Karena apa? Kalau saya melihat bahwa orang-orang yang sudah pengalaman di MLM ini lebih senang didatangin ke rumah. Contoh saya ini lebih menghargai, lebih senang ketika ada orang lain datang ke rumah saya menawarkan produk. Dia akan menjelaskan apa adanya dan kita bisa argumentasi gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kita hanya telepon
ngasih tahu via telepon, sementara kita bisa datangin gitu. Itu yang lebih efektifnya adalah ketemu langsung, Pak. Ketemu langsung. Gitu. Ketemu langsung itu lebih kita didatangin oleh seseorang untuk mengajak suatu bisnis kayaknya lebih enak ya ketimbang melalui handphone gitu loh. Handphone hanya untuk bikin janji saja, janji ketemu gitu aja. Oke. Pak Ikin, kalau tadi kan Pak Ikin punya saran bikin daftar nama 100 gitu Pak Ikin ya. Iya. Iya. Kalau Pak Ikin menyelesaikan itu 1 bulan, setelah 1 bulan itu dari mana dapat daftar nama Pak Ikin untuk terus Nah, memprospek? dalam perjalanan menyelesaikan daftar nama yang ada, kita pun pasti akan ada tambahan-tambahan ketika kita sedang dalam antrian. Sadar bahwa ini adalah peluang bagus, maka kita kegiatan kita ditambah yang mungkin kalau saya berpikir gini dari dulu ya. Kalau saya tadinya nggak aktif di satu lingkungan di mana kita tinggal, aktif lah. Ada apa di lingkungan kita? Tanya RT RW kita bahwa di lingkungan kita ada kumpulan apa, ada arisan bulanan atau ada perkumpulan apa. Kita masuk di dalam itu untuk di lingkungan. Nah, begitupun kita kan biasanya ada punya grup dengan orang lain ya, kita dimasukin grup. Nah, itu saya pasti saya sisir tuh, saya pindahin nomor-nomor telepon yang ada di grup, kita ada di grup. Nah, kita sisih dan kita japri satu-satu gitu loh. Itu yang saya lakukan. Gitu. Dan nyantol Jadi kita Pak Ikin ya. banyak. Artinya ketika kita ketemu dengan bukan orang yang satu bisnis dan kita datangin saja bahwa saya punya bisnis bagus, saya perkenalkan bahwa saya ini memperkenalkan ke mereka itu adalah konsultan farmasi Jepang yang tugasnya hanya mendata orang-orang yang sakit tapi ingin sembuh gitu loh. Saya mendata untuk karena hasil penelitian di Jepang setelah didata orang ketemu orang sakit, nah hasilnya ada 2 kemungkinan bahwa ada yang mau sembuh dan ada yang tidak ternyata. Gitu. Siap. Dan mereka artinya mereka yang kita datangi, kita prospek, kemudian mereka gabung, mereka mau jalan ya Pak Ikin ya? Mau menjalankan bisnisnya juga ya Pak Ikin? Ada 2 kemungkinan ketika orang tersebut kondisi sedang mengalami sakit ya, tentu kita memberikan harapan bahwa ini akan sembuh dalam waktu tidak begitu lama, maksimalnya 6 bulan, bisa lebih cepat. Karena terapi yang standar adalah terapi untuk 6 bulan. Kalau kita ketemu saudara kita yang sedang sakit. Tetapi kebanyakan teman saya yang hari ini saya temuin untuk menjalankan bisnisnya adalah memang secara fisik tidak sakit, tetapi secara mental maupun secara keuangan lagi sakit, Pak. Jadi ketika saya ketemu teman-teman saya yang sedang sakit masalah ekonomi, kekurangan ekonomi, itu yang saya sangat semangat di situ. Karena kadang-kadang banyak orang yang sudah kondisi ekonominya kurang ya, lagi sakit lah ekonomi, tetapi dia tidak bisa melihat ini peluang gitu. Maka saya di situ yang saya genjot adalah tentang harapan bahwa kalau kita hari ini menilai bahwa bisnis ini negatif, nah sampai kapan? Itu akhirnya kita memberikan solusi dengan cara kita punya mindset ya, bahwa satu-satunya untuk percepatan income adalah bisnis seperti ini ya, bisnis MLM ya. Karena kalau kita dalam kondisi umur kita di atas 40 tahun ke atas masih berharap kita mau meningkatkan income dari kerja, itu sulit sekali. Jangankan untuk mendapat ratusan juta, dapat 10 juta itu udah sulit sekali kalau di bisnis yang konvensional gitu Pak Pai. Pak Ikin, ada kita sering nemui kan begini Pak Ikin. Itu kita menemui orang yang sakit ekonominya tadi Pak Ikin. Ya. Kemudian kita ajak bisnis, kan bisnis butuh modal. Betul. Nah, itu orang sering beralasan Pak Ikin, saya nggak punya modal, bagaimana bisa gabung? Nah itu gimana caranya Pak Ikin? Orang yang menganggap bahwa modal itu adalah bentuknya uang, itu berarti dia pemahaman bisnisnya sangat modal dalam satu bisnis adalah bukan uang sebenarnya. Jadi modal di sini adalah yang pertama kita niat. Benar-benar modal kita adalah luruskan niat. Nah modal itu kan uang itu kan sama, masih benda mati.
Ya, sementara kalau niat itu hidup di dalam hati, artinya kalau niatnya kuat, si benda mati itu apapun yang benda itu mati pasti bisa kita miliki. Contoh, saya mau bisnis tapi nggak punya uang. Nah, uang kan benda mati. Nah, tetapi kalau hati kita punya hidup, hati kita hidup, hati akan memerintahkan pada otak kita untuk berpikir bagaimana uang itu ada di tangan kita. Berarti kita hari ini harus mempunyai ide. Yang paling penting di dalam hidup ini adalah jangan sampai kehilangan ide, gitu loh. Jadi idenya apa? Ya tentu kita harus kerjasama. Nah, hari ini mungkin bagi yang punya pasangan, ya kerjasama dengan pasangan bahwa kita mau bisnis nih, bagaimana nih? Misalnya saya ini sih punya pasangan. Nah, pasangan kita misalnya mempunyai apa nih, yang benda yang bisa dinilai tukarnya bisa jadi uang. Misalnya dia punya cincin, punya emas ya, yang bisa digadaikan, itu bisa jadi modal. Nah, kalau pasangan kita tidak punya simpenan, ya tentu kita kerjasama dengan orang tua kita atau mertua kita, itu bisa. Nah, kadang-kadang orang malu untuk ngomong ke orang tua atau ngomong ke mertua ya. Padahal kalau kita terbuka saja bahwa saya diterima di perusahaan Jepang, tapi dengan catatan saya hanya butuh modal sekian, itu kan memang kita kan cari uang, tetapi idenya itu adalah kita pinjam kepada orang tua kita bahwa nanti dalam jangka sekian bulan kita akan ganti lebih besar lagi, insya Allah gitu. Karena saya pikir semua orang tua senang ketika anaknya mempunyai ide mau usaha gitu loh. Betul, betul. Nah, kalau orang tua kita ini nggak punya, kita tahu misalnya orang tua kita nggak punya, kerjasamalah dengan upline kita. Nah, bagaimana cara kerjanya? Plan, saya mau kerja. Nah, hari ini ketika ada orang yang mau, tolong ya siapkan produknya, kami akan bekerja. Nah, ketika kita bekerja dulu dan orang tersebut membutuhkan produknya, tentu kita perlu kerjasama dengan upline. Plan, pinjemin produknya, nanti uangnya langsung ditransfer. Seperti itu kan bisa jadi modal usaha. Atau mungkin Gitu. kerjasama dengan teman gitu ya Pak Ikin ya? Iya, dengan teman. Saya menyarankan kalau kita makanya teman-teman kita ini jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang negatif dari diri kita gitu, sehingga suatu saat kita butuh teman kita ini, teman kita akan mudah membantu kita ya. Gitu. Pak Ikin, yang terakhir ini Pak Ikin. Ini kita sudah banyak belajar dari Pak Ikin ini yang membawa Pak Ikin sebegini sukses dalam waktu singkat. Nah, ya. Tentu kan kita ingin orang-orang yang belum gabung juga, gitu kan Pak Ikin. Baik. Saran Pak Ikin untuk yang belum gabung agar tidak ragu untuk menjalankan AFC ini seperti apa? Oke, jadi yang perlu dipahami dengan teman-teman yang baru mau bergabung dengan AFC adalah bahwa AFC adalah satu perusahaan yang sangat kuat secara ekonomi, sehingga kalau kita bergabung dengan AFC berarti kita sedang bergabung di perusahaan yang mempunyai jangka panjang, itu prospektif jangka panjang ya. Kalau hari ini kita mengikuti perusahaan yang secara ekonomi belum kuat, nah ini saya khawatir nanti 2-3 bulan kita akan tertarik lagi dengan perusahaan lain. Tapi saya jujur ya Pak Pai, dengan memegang AFC saya semakin percaya diri sangat tinggi di sini. Ya karena kalau kita lihat profil perusahaan nggak ada yang meragukan. Nah, bahkan sudah dua angkatan leader-leader di atas kita sudah membuktikan bisa melihat bahwa ini benar-benar farmasi tertua terbesar di Jepang, layak untuk dijalankan gitu loh. Dan selama ini saya melihat baik dari jaringan saya ke bawah maupun saya punya upline leader ya, yang mempunyai jaringannya itu banyak yang terbukti dapat uang gitu loh. Terbukti lebih mudah mendapatkan hasil di sini gitu loh. Mantap Pak Ikin. Okay. Jadi kesimpulannya jangan ragu pada perusahaannya, karena memang perusahaan yang basisnya kuat. Kemudian jangan ragu pada pendapatannya karena mudah mendapatkan uang di sini Pak Ikin. Satu hal lagi Pak Pai, satu hal lagi. Siapapun yang mempromosikan informasi ini ya artinya dia itu adalah orang yang bisa diajak kerjasama. Artinya kita bersyukurlah, berterima kasihlah, sehingga nanti kerjasama harus ditingkatkan dengan orang yang mengajak ini. Dan
disitulah kita akan mulai besar. Jadi jangan sampai kita mungkin misalnya kita sudah pengalaman di perusahaan lain sehingga kita tidak mensyukuri bahwa hari ini kita masih butuh kerjasama dengan upline leader kita. Jadi kita harus kerjasama dengan orang yang mengajak kita ini benar-benar minta dibimbing gitu aja. Pasti senang hati mau dibimbing, mau membimbing kita. Siap. Hal seperti ini tidak akan ada di bisnis konvensional, Pak Egi. Kita gabung sebuah bisnis, kita dibimbing sampai sukses, kan begitu, Pak Egi? Betul. Pak Egi, terima kasih ya, sharingnya hari ini luar biasa mantap. Semoga ini menjadi inspirasi, terutama bagi saya, Pak Egi. Ini pendapatan 100 juta per bulan, ditambah lagi nanti THR gitu ya kalau bahasanya Pak Egi. Ini luar biasa. Saya dengar Pak Egi sudah dari penghasilan ini membangun rumah, kemudian beli mobil baru, cash itu, ya, cash, nggak pakai kredit lagi ya. Ya, alhamdulillah nih rumah ya udah lumayan lah dari hasil penyempurnaannya itu dari AFC ya. Mantap. Oke, Pak Egi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, Pak Egi. Terima kasih, Pak Egi. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat, Papa. Terima kasih. Semoga semuanya sehat, Pak Egi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.